Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi materi tentang spreadsheet ya, atau aplikasi pengolah angka. Untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, salah satu mata pelajaran yang penting saat ini adalah aplikasi pengolah angka. Karena di era millennials, era revolusi industri 4.0 ini, semua kegiatan terkomputerisasi, tidak terkecuali dengan akuntansi ya. Saat ini akuntansi sudah berkembang, juga ada aplikasi tentang komputer akuntansi. Tapi sebagai pemula kita bisa menggunakan aplikasi pengolah angka yang tersedia pada laptop atau komputer masing-masing. Nah, di sini yang paling populer adalah Microsoft Excel yang dikeluarkan oleh Microsoft Office ya. Lalu apa itu spreadsheet atau aplikasi pengolah angka? Spreadsheet kalau kita lihat di secara terjemahan di Google Translate, kalau kita ketik spreadsheet, itu berarti adalah lembar kerja ya. Spreadsheet dengan pengucapan spreadsheet ya, bukan spreadsheet. Masih banyak yang salah mengucapkan spreadsheet. Yang benar adalah spreadsheet ya. Artinya adalah lembar kerja. Kalau secara luas, spreadsheet itu adalah tabel terkomputerisasi dengan kolom vertikal berlabel huruf dan baris horizontal berlabel angka. Ya, jadi tabel terkomputerisasi dengan kolom vertikal berlabel huruf dan kolom horizontal berlabel angka. Ya, jadi tampilan dari spreadsheet itu pasti berkolom-kolom dan juga berbaris-baris. Jadi tampilannya kotak-kotak seperti ini. Ya. Lalu sebenarnya gunanya kita menggunakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet itu apa? Jadi spreadsheet ini bisa kita gunakan untuk membuat grafik ya. Di sini sudah disediakan bagaimana kita bisa membuat grafik ya, membuat tabel ya, ada tabel di sini, membuat diagram. Jadi yang terkait dengan pengkomunikasian angka. Jadi bagaimana angka itu bisa diterjemahkan, bisa dilaporkan. Nah, disinilah guna dari aplikasi pengolah angka. Jadi bagi kalian yang mungkin bekerja di bidang yang terkait dengan angka, seperti misalnya akuntansi, bidang statistik dan lain sebagainya, itu nanti sangat memerlukan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ya. Jadi yang tabel terkomputerisasi yang memiliki kolom ya vertikal dengan label huruf A, B, C ini, dan juga yang memiliki baris secara horizontal dalam labelnya adalah angka ya. Jadi kolom ini adalah berlabel huruf, sedangkan barisnya berlabel angka. Kalau kita coba cek ya, nah ini, jadi kolom terakhir pada Microsoft Excel itu adalah kolom XFD ya, sedangkan baris terakhirnya adalah baris ke 1.048.576. Nah, jadi ada XFD kolom dan juga 1.048.576 sel. Nah, kita kembali di sini. Nah, kemudian titik pertemuan antara kolom dan juga baris ini disebut dengan sel. Ya, jadi titik pertemuan antara kolom dan juga baris ini disebut dengan sel. Penyebutannya kita dahulukan dulu kolomnya, baru barisnya. Jadi misalnya saya tempatkan kursor di sini, maka ini ada di sel B2 ya, sel B2. Sekarang kalau saya coba letakkan di sini, berarti ini adalah sel E3 ya. Kolom E baris ke-3 berarti sel E3. Kemudian kalau misalnya saya letakkan di sini, berarti ya C4 ya. Jadi kolom C baris ke-4. Nah, seperti itu. Itu istilah-istilah dalam aplikasi pengolah angka. Jadi ada kolom,
ya yang berupa huruf, kemudian baris yang berupa angka, serta ada sel, titik pertemuan antara kolom dan juga baris. Ya, ini adalah pengenalan singkat dari aplikasi pengolah angka. Nah, spreadsheet ini sendiri tidak hanya Microsoft Excel, tapi ada beberapa jenis spreadsheet yang mungkin bisa menjadi alternatif dan tergantung dari perusahaan yang menggunakan. Apa saja itu? Kita coba simak. Ya, yang paling populer saat ini adalah Microsoft Excel dari Microsoft Office ya. Microsoft Excel ini sendiri kalau misalnya kita menggunakan Windows itu biasanya bareng dengan Microsoft Office ya. Dan untuk aplikasi pengolah angkanya sendiri dinamakan Microsoft Excel. Microsoft Excel ini sendiri memiliki perkembangan yang setiap 3 tahun sekali pasti ada perubahan, pembaharuan, ada update-nya. Ya, ada Microsoft Excel tahun 2007, ini logonya seperti ini, tampilannya seperti ini ya. Kemudian 3 tahun lagi dia berkembang, ada Microsoft Excel 2010 ya. Ini tampilan dari Microsoft Excel 2010 dengan logonya seperti ini. Kemudian 3 tahun kemudian dia update lagi, ada Microsoft Excel 2013 ya. Jadi Microsoft Excel 2013 tampilannya seperti ini. Kemudian ada Microsoft Excel 2016 ya. 2016 dan yang terbaru adalah Microsoft Excel tahun 2019. Tampilannya seperti ini. Jadi setiap versi itu memiliki perbedaan dengan versi sebelumnya dan tentunya pasti ada penambahan fitur ya dari versi sebelumnya. Selain Microsoft Excel, kita bisa menggunakan aplikasi lain. Di sini bisa bagi pengguna Mac Apple ya, pengguna Apple bisa untuk aplikasi pengolah angkanya ini disebut Numbers ya, Apple Numbers. Tampilannya sebenarnya sama dengan Excel, cuma mungkin ada perbedaan dari pilihan fitur-fiturnya ini. Ya, jadi bagi pengguna Apple ini menggunakan Numbers untuk aplikasi pengolah angkanya. Kemudian bagi pengguna Linux ya ada aplikasi Gnumeric untuk aplikasi pengolah angkanya. Tampilannya seperti ini. Ya. Sebenarnya sama, intinya adalah ada kolom yang berlabel huruf dan juga ada baris yang berlabel angka ya. Jadi tampilan sebenarnya semua spreadsheet itu sama ya. Kemudian ada juga OpenOffice Calc. Jadi ini miliknya Apache, OpenOffice. Jadi OpenOffice ini juga bisa menjadi salah satu alternatif, bisa di-download di Google. Nah, jadi di openoffice.org ya. Jadi ini juga free, bisa digunakan di laptop ataupun komputer. Selain itu juga ada LibreOffice Calc ya. Jadi ini punyanya libreoffice.org. Ya, jadi LibreOffice Calc ini tampilannya mungkin ada beberapa perbedaan fitur dengan Microsoft ya. Jadi ini tampilan dari LibreOffice Calc. Kemudian kalau misalnya tidak ada laptop, kita bisa menggunakan Google Sheet. Ini disediakan oleh Google ya, bisa diakses secara online melalui HP Android. Ya, jadi harus ada jaringan internet ya untuk mengakses Google Sheet ini sendiri, dan ini free tentunya ya. Ini tampilan dari Google Sheet. Berikutnya ada lagi WPS Spreadsheet ya, bagi pengguna WPS. Di WPS itu kepanjangan singkatan dari Word, Presentation, dan Spreadsheet ya. Untuk S-nya sendiri adalah Spreadsheet. Ini tampilan dari WPS Spreadsheet. Kemudian ada juga Zoho Sheet. Ini sama seperti Google Sheet, jadi bisa digunakan dengan adanya koneksi internet. Jadi Zoho ya, yang mengeluarkan adalah Zoho. Ya. Itu pengenalan singkat secara tentang pengertian dan juga jenis-jenis dari spreadsheet. Untuk sebelum mengakhiri, saya ingin bertanya terlebih dahulu dari tampilan
Microsoft Excel yang saya gunakan ini, kira-kira ini Microsoft Excel keluaran tahun berapa ya? Yang tahu silahkan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk pembelajaran tentang spreadsheet. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.